Kondisi air yang masih pasang memaksa kami untuk mencari lokasi memancing yang agak jauh dari biasanya. Di kawasan Sebangau banyak sudut-sudut danau yang masih bisa dieksplor. Habitat predator air hitam masih menjadi favorit di perairan ini. Biasa hari ini kita di kawasan Sebangau masih mencari predator yang ada di sini, predator air hitam. Biasanya ada spesies snakehead ya. Di sini ada kerandang, tauman, dan di hari ini juga saya masih menggunakan soft lure minnow. Karena cuacanya gelap, jadi saya memilih warna-warna terang ya soft lure ini. Oke, kita coba. Penggunaan soft lure minnow terkadang dikombin dengan spinner untuk lebih menarik perhatian predator. Pemirsa, cuaca seperti ini memang kurang enak ya kalau mancing casting, karena biasanya kita lempar target kita ke sana atau di bawah angin bisa melenceng. Ini salah satunya, ini risikonya bisa nyangkut seperti ini, dia ke bawah angin. Strike perdana kami hari ini dibuka dengan seekor baby Channa Pleurophthalma. Strike perdana kali ini saya pakai spinner ya. Jadi kailnya itu ada 3 di hook. Jadi biasa sekali senggol langsung nancep. Setelah tadi pakai soft lure sepertinya kurang cocok karena ikannya di sini relatif masih kecil. Kalau pakai soft lure tadi ukurannya besar, jadi ikan yang kecil seperti ini dia nggak dapat. Karena ukurannya yang terlalu kecil, ikan ini sengaja kami rilis. Kalau di sini sih sebenarnya ada 2 spesies sih ikan yang mereka cari. Pertama ikan kerandang, biasa orang bilang tauman bunga. Tapi yang lebih dominannya yang dicari orang banyak tauman sebenarnya. Tapi karena populasinya mulai berkurang sekarang, karena kebanyakan orang mancing di Sungai Sebangau, jadinya kalau seharian mancing itu hampir jarang lah bisa ketemu, bisa dapat tauman. Jadi ya apa adanya dapat kerandang aja lah. Arli yang berada di bagian depan perahu berhasil mendapatkan seekor ikan kerandang berukuran besar. Mantap. Kerandang. Ini snakehead juga. Ini beratnya kira-kira 1 kilo 3 on lah. Ya. Ini sudah kategori jumbo ini kalau untuk ukuran spesies kerandang. Luar biasa. Ikan kerandang atau yang nama latinnya Channa Pleurophthalma ini merupakan spesies yang paling mendominasi di kawasan Sebangau. Berbanding terbalik dengan ikan toman yang semakin sulit untuk ditemui. Hari ini saya akan cerita sedikit tentang umpan yang digunakan untuk trip seperti di kawasan Sebangau ini. Ada beberapa jenis umpan, artificial lure, umpan buatan ya, umpan palsu. Kalau kita bilangnya sih umpan palsu, bilangnya gitu. Kalau umpan palsu kan ada umpan asli ya, maksudnya palsu itu bukan, kalau asli itu kayak kodok hidup gitu. Umpan-umpan hidup itu dibilang umpan asli. Kalau yang artificial lure ini biasanya istilahnya teman-teman pemancing itu dibilangnya umpan palsu gitu. Jadi umpan yang buatan ini, artificial lure ini macam-macam jenisnya, tergantung medan saat kita melakukan trip. Jadi airnya seperti apa,
medannya seperti apa, kondisinya seperti apa, dan juga target ikannya seperti apa. Itu juga mempengaruhi kita untuk memilih jenis lure yang akan kita pakai. Nah, pemirsa, ini beberapa jenis umpan yang ada di hadapan saya, koleksi saya pribadi. Tapi ini sudah cukup mewakili kebutuhan para angler yang biasanya berangkat untuk trip memancing seperti di kawasan Sebangau. Jadi targetnya di sini target predator semua. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Biasa yang paling biasa ya kita pakai di sini biasanya pakai jenis seperti ini, lure. Ini namanya soft lure ya, minnow soft lure. Kenapa dibilang soft lure? Karena dia karet silikon, jadi dia nggak gampang putus. Jadi walaupun digigit dia nggak bakalan putus. Nah, untuk lure seperti ini terdiri beberapa ukuran. Ada yang besar seperti ini, ada yang lebih kecil. Ya, ini juga sama, lebih kecil. Jadi target ikannya juga ikan besar, ikan kecil ya. Kalau yang besar seperti ini pasangannya biasanya kita pakai kail atau mata pancing, atau istilah sononya ini bisa dibilang hook ya, hook. Ini worm hook namanya. Worm hook ini pasangannya biasanya ukuran 3 atau 4. Jadi cara memasangnya seperti ini ya. Kita kaitkan di sini, masukin sampai ke atas. Baru yang ini kita masukin di sini. Nah, ujung dari kailnya ini bisa kita sembunyikan di punggungnya ya. Jadi dia nggak nyangkut-nyangkut. Nah, untuk umpan seperti ini biasanya cocoknya untuk medan atau kondisi air yang banyak rumput-rumputnya. Jadi banyak hambatannya lah, ada ranting-ranting, rumput-rumput. Jadi dia bisa lewat. Ada rumput dia bisa lewat, di atas juga bisa lewat. Jadi dia nggak nyangkut. Nah, ini cocoknya seperti ini. Biasanya yang suka umpan ini untuk di kawasan Sebangau ya semua predator ya, termasuk tauman juga paling suka ini. Warna bisa diaplikasikan sesuai dengan cuaca ya. Misalnya cuacanya agak gelap, kita cari warna yang agak terang, atau sebaliknya. Jadi warnanya macam-macam. Ini juga ada warna pink, bling-bling lagi. Ini sangat menggoda selera mungkin bagi ikannya ya. Terus kalau yang kecil, nah kalau yang kecil biasanya pasangannya kita ambil yang nomor 1 ya, 1 atau 1/0. Sama cara makainya juga seperti tadi, posisinya seperti ini. Ujungnya kita disembunyikan di punggungnya. Nah gitu. Nah, umpan yang kecil seperti ini bisa kita pakai di joran atau perangkat joran UL ultralight tadi. Jadi lemparnya enak, ringan, cocok dengan UL. Kalau yang tadi medium lah, kalau yang besar tadi kita bisa ambil medium. Oke, selain soft lure kita juga bisa pakai umpan seperti ini. Ini bait bass biasanya untuk ikan-ikan predator berukuran besar, 3 kilo ke atas biasanya senang kayak gini. Jadi dia mainnya kalau yang tadi ini mainnya di bawah sekitar 5-10 cm dari permukaan air, jadi kayak ikan berenang. Kalau ini dia mainnya di atas permukaan air. Dia berisik sekali karena ada baling-balingnya ini. Baling-balingnya ini kalau ditarik dia muter, dia istilahnya membuka jalan lah istilahnya di permukaan air itu, jadi berisik sekali, brrrr gitu. Jadi kesannya sangat mengganggu keberadaan predator yang ada di sekitarnya gitu ya. Dia pakai double hook dan ada pakai pengaman, jadi kalau sangkut-sangkut di rumput-rumput itu masih aman, dia masih bisa lewat ini. Terus juga ada, nah ini unik pemirsa, jadi seperti ikan di bawahnya tapi ada blade-nya di atas, ada 2 blade yang bulat sama yang panjang. Ini nyangkutinnya di sini nih, jadi jalannya kayak gini nih. Nah, ini namanya spinner V ya, spinner V. Orang bilang spinner V karena bentuknya kayak V gini. Ini spinner V, dia mainnya juga di bawah 10-15 cm dari permukaan air. Pasangannya biasanya ini sama nih. Ini namanya spinner juga. Ini spinner juga namanya pasangannya ini. Maksud saya ini alternatif ya, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ini juga dia di dalam ininya muter nih kayak kipas, jadi berisik. Dia mainnya di bawah juga, sekitar 15 cm, 10-15 cm dari permukaan air.
Nah, ini dia pakai treble hook. Treble hook ini bisa dibilang kalau istilah teman-teman angler itu biasanya ini lure senggol bacok. Jadi istilahnya kesenggol dikit aja, mulut si ikan itu langsung nancep karena 3 dia matanya. Cuma kelemahan dari umpan seperti ini, dia nggak bisa main di tempat-tempat yang banyak rumput-rumputnya, rumput, lumut, atau yang ada ranting-ranting, dia nggak bisa. Dia harusnya main di danau yang bebas hambatan, bersih. Karena dia treble hook. Kalau treble hook ini dia cepet nyangkut. Ada dahan, ada rumput-rumput, ada apa, dia nyangkut, nggak bisa jalan. Jadi pilihannya itu. Kalau ini masih aman, biasanya lewat rumput-rumput masih terbilang relatif aman. Itu pilihannya. Selain jenis-jenis spinner, kita juga biasa pakai minnow. Minnow ini juga nggak bisa main di banyak rumput, dia air yang bersih, danau yang bersih. Dia main di bawah, karena ada lidahnya dia main bawah. Ini seperti ikan. Ini minnow. Temennya minnow di sini ada untuk ikan gabus. Beda ya, ikan gabus sama kerandang sama tauman beda ya. Kalau gabus medannya juga beda. Biasanya di atas rumput-rumput, semak belukar gitu. Jadi ini aman karena dia mata kailnya sembunyi di karet punggung dari apa ini, kodok ya. Nggak tahu juga kodok kok warnanya putih ya, ada kok pinknya lagi. Tapi intinya ini buat ikan gabus biasanya. Dia mainnya di atas. Ada satu lagi, umpan ini biasanya dipakai juga di bawah ya. Dia mainnya di bawah ya. Ini agak berat. Ada treble hook juga. Ini biasanya untuk medan-medan yang bersih juga, nggak bisa ada rumput-rumput atau lumut atau sebagainya, dia nggak bisa karena pakai treble hook. Dia lebih aman cari yang medannya yang bersih gitu ya. Masih banyak lagi jenis-jenis umpan yang biasanya dipakai teman-teman untuk trip di kawasan yang biasanya terdapat ikan-ikan predator. Tapi yang jelas yang kita bawa di sini semua pakai artificial lure. Jadi umpan-umpan palsu. Cuma jangan lupa kalau untuk targetnya predator, kita harus pakai pengaman berupa kawat ya, kawat di atas lure tadi. Nah ini biasa teman-teman bilangnya ini kawat seling ya. Jadi sebelum disenar kita sangkutkan di seling dulu. Karena logikanya ikan itu bisa nelan. Jadi kalau kena senar langsung biasanya bisa putus itu senar. Kalau kena ini giginya aman, nggak putus. Karena gigi predator semacam tauman itu biasanya tajam-tajam. Itu bisa mutusin senar walaupun PE5 sekalipun bisa putus dalam sekejap. Jadi amannya kita pakai kawat seling ini biar aman. Oke, demikian umpan yang saya bawa dan beberapa kelengkapannya. Dan hari ini kita lanjut untuk nge-trip lagi. Biasanya sih kalau untuk ikan-ikan gerombolan ya, kalau untuk ikan gerombolan, kalau seperti ini umpan punya saya ini, kalau seperti umpan punya saya ini terlalu besar kalau ikannya masih kecil-kecil. Jadi yang pasnya itu biasanya kami bilang itu spinner, itu triple hook. Jadi kalau ini khususnya pilihan ikannya ini, khusus yang besar-besar aja yang mau makan. Jadi kalau untuk triple hook mungkin itu yang kecil pun dapat. Jenis umpan softfloor minnow ini pergerakannya sangat mirip ikan-ikan kecil yang biasa dimangsa spesies predator seperti kerandang dan tauman. Strike! Abang Farid yang berada di perahu lain berhasil menarik perhatian ikan kerandang jumbo dengan umpan softfloornya. Keras. Dengan menggunakan joran ultralight, sensasi tarikan ikan ganas ini terasa semakin kuat. Ayo, kanal. Ayo, menggigit. Ayo, hati-hati. Jangan sampai kena. Cukup lama terjadi pertarungan adu kuat sebelum ikan benar-benar diangkat ke perahu. Mantap.
Lulus akhirnya lulus. Mantap. Ya kalau ada motivasinya atau cara menyebarkan ini apa aja. Sejauh mata memandang yang ada hanya hamparan permukaan air. Beginilah kondisi kawasan Sebangau pada musim air pasang. Strike. Arli yang menggunakan piranti bait casting berhasil menaikkan seekor ikan kerandang babon. Oke, angkat nggak apa-apa sudah. Ayo Mas. Jamin. Main hard langsung. Besarnya nih. Oke, ambil. Oke, mantap. Sekali lempar langsung sambut. Sebenarnya sih kalau untuk tipsnya, kalau lebih ramenya itu sebenarnya pagi sih kalau mau mancing. Masalahnya kan kalau pagi ikannya masih lapar, ataupun sore kayak gini, pagi dan sore aja sebenarnya. Kalau siang kan otomatis ya seperti kita manusia juga lah, mereka beristirahat. Sementara itu Hamid yang ada di bagian belakang perahu masih belum menemukan target. Strike. Saya kembali mendapatkan sambaran dari baby kerandang dengan menggunakan soft lure berwarna pink yang saya kombinasikan dengan spinner. Di tepian sungai Sebangau terlihat kumpulan pohon rasau yang biasanya dipakai ikan-ikan predator untuk bersembunyi di bawahnya. Pada trip kali ini saya menggunakan piranti spinning dengan joran medium, sedangkan Hamid menggunakan spinning ultralight. Arli kembali berjibaku dengan ganasnya sergapan ikan kerandang berukuran jumbo. Biasanya kalau untuk favorit pemancing itu air surut sih sebenarnya. Karena air surut kan waktu air surut ikannya ngumpul semua di sungai besar. Jadi nggak nyebar seperti ini airnya. Jadi lebih ngumpul ikannya, lebih enak lah mancingnya.
Lagi-lagi Arli berhasil memaksimalkan pergerakan soft lure-nya untuk menarik perhatian predator. Sudah direspon. Kali ini Arli kembali bertarung adu kuat dengan seekor ikan kerandang berukuran super. Ih, sampai mereng. Terus. Wih. Wih, besar. Oke. Nah, dah. Kondisi air pasang seperti ini memang menyulitkan para pemancing. Spesies ikan predator lebih suka berada di kawasan dangkal yang dipenuhi semak belukar dan akar-akar pohon besar untuk menyergap ikan-ikan kecil yang mendekat. Namun kondisi seperti ini tidak menyurutkan hasrat para penghobi memancing untuk berburu predator di kawasan ini. Tidak ada yang menyangka, kali ini Arli kebagian strike ikan toman. Namun ukurannya masih jauh di bawah apa yang diharapkan. Ikan toman ini masih tergolong baby. Kali ini giliran saya yang kebagian strike. Predator yang memangsa soft lure saya sepertinya berukuran tidak kecil. Ya, ternyata ikan kerandang berukuran besar yang berhasil saya naikkan. Oke pemirsa Mamisi Leo, hari ini kami trip bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia 1945, kita memproklamirkan kemerdekaan kita melalui proklamasi Bung Karno. Dan di sini Sang Merah Putih berkibar di tengah-tengah perairan Sebangau. Merdeka!